Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Chandra. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Dan teman-teman semua selalu diberikan berkat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja tanda jika tubuh kita mengalami kekurangan cairan atau yang biasa disebut dengan dehidrasi. Dehidrasi itu sendiri merupakan di mana kondisi tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Padahal semestinya bahwa cairan sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa berfungsi secara normal. Jika tanda-tanda dehidrasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kalian bisa mengalami dehidrasi ataupun kekurangan cairan berat. Kepadatan aktivitas memungkinkan tubuh mengalami dehidrasi. Sayangnya, kita kurang mengenali ciri-ciri dehidrasi, sehingga tidak menyadari saat mengalami hal ini. Hal ini cukup berisiko jika tidak segera ditangani. Dehidrasi terjadi ketika tubuh lebih banyak kehilangan cairan dibandingkan dengan cairan yang diperoleh. Kondisi tersebut seringkali diikuti dengan ketidakseimbangan mineral tubuh, maupun cairan elektrolit seperti sodium dan potasium. Ketika dehidrasi terjadi, tubuh akan secara langsung merasakan dampaknya. Hanya kehilangan air lebih dari 1%, sejumlah kemampuan fisik dan kognitif langsung berkurang. Bukan saja itu, pengaturan suhu tubuh dan fungsi kardiovaskuler bisa terganggu. Oleh karena itu, pentingnya untuk menyadari ciri-ciri dehidrasi pada tubuh dan selalu menjaga kebutuhan dehidrasi tubuh dengan air mineral yang berkualitas. Terkadang menyadarinya namun kita tetap mengabaikannya karena hanya gejala dehidrasi ringan. Padahal apabila dibiarkan, dehidrasi ringan akan menjadi dehidrasi berat yang berbahaya. Dehidrasi terjadi ketika seseorang mengalami kekurangan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kekurangan cairan ini akan mengakibatkan keseimbangan gula dan garam di dalam tubuh terganggu. Ada beberapa tanda dehidrasi yang dapat kalian kenali di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bau mulut. Dehidrasi dapat menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Hal ini disebabkan pada saat dehidrasi, tubuh akan memproduksi air liur lebih sedikit. Kurangnya air liur ini yang menyebabkan berkembangnya bakteri dalam mulut dan membuat aroma yang tidak sedap. Yang kedua, urin berwarna kuning pekat. Warna urin yang lebih gelap bisa menandakan tubuh kita kekurangan cairan. Saat dehidrasi tubuh berjalan dengan baik, urin akan berwarna bening atau kuning pucat. Namun jika warnanya lebih pekat, berarti Anda membutuhkan tambahan air minum. Yang ketiga, merasa pusing. Rasa pusing dapat juga menjadi tanda bahwa tubuh kita mengalami dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, tekanan darah bisa turun. Selain itu, asupan oksigen ke otak juga berkurang. Itulah yang menyebabkan pusing bisa dirasakan saat dehidrasi. Yang keempat, badan lemas dan mengantuk. Badan lemas juga bisa terjadi tanda dehidrasi. Badan yang lemas membuat kalian mudah mengantuk dan tidak bersemangat. Kalian bisa mengatasinya dengan minum air putih yang cukup agar tubuh mendapatkan cairan. Yang kelima, jantung berdebar. Dehidrasi akan membuat tekanan darah menurun yang membuat suplai oksigen ke otak menjadi terhambat. Jantung juga akan merasa lebih cepat berdetak karena memompa darah lebih keras untuk beredar ke seluruh tubuh. Kondisi ini bisa menjadi bertanda dehidrasi berat. Yang keenam, kram otot. Berkurangnya cairan dapat berdampak terhadap kadar kandungan tubuh yang lain. Salah satunya
elektrolit dalam tubuh. Elektrolit tubuh dapat mempengaruhi kadar kandungan garam dan potasium dalam tubuh yang dapat menimbulkan efek kram otot. Yang ketujuh, sembelit. Nah, ketika dehidrasi, tubuh mengalami kekurangan cairan dan akan memberikan dampak pada usus besar. Usus besar akan menghemat air yang mengakibatkan feses menjadi keras dan kering. Ini yang membuat sulit untuk buang air besar atau sembelit terjadi. Yang kedelapan, kesadaran menurun. Nah, ketika kita mengalami kehilangan banyak cairan, maka badan kita akan lemas akibat dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, akan membuat kesadaran menjadi menurun. Dehidrasi berlangsung terlalu lama akan memberikan dampak hilangnya kesadaran. Cairan tubuh dibutuhkan sebagai transportasi untuk membawa darah ke seluruh tubuh, termaksud mensuplainya ke otak. Yang kesembilan, tangan dan kaki menjadi dingin. Kekurangan suplai oksigen dalam tubuh akibat dehidrasi dapat membuat tangan kaki menjadi dingin. Selain terasa dingin, jari-jari pada tangan dan kaki akan berubah warna menjadi pucat. Yang ke-10, kulit kurang elastis. Tanda dehidrasi bisa dilihat dari tingkat elastisnya kulit. Caranya, Anda dapat mencubit punggung tangan dan perubahan pada saat melepasnya. Kulit akan lambat kembali menjadi normal. Yang ke-11, mata cekung. Mata cekung salah satu tanda mengalami dehidrasi. Bagian bawah kelopak mata akan semakin besar dan mata terlihat sayup. Kondisi ini memasuki jenis dehidrasi sedang yang berpotensi ke dehidrasi berat. Yang ke-12, badan merasa kepanasan. Keringat yang sebagian besar terdiri dari air akan berhenti ketika tubuh kekurangan cairan. Hal ini membuat badan akan menjadi lemas, lebih panas. Oke teman-teman, itulah tanda-tanda yang perlu kalian ketahui ketika tubuh kita mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, tentunya, kalian harus mengatasinya dengan minum banyak air mineral. Disarankan untuk mengkonsumsi cairan yang mengandung campuran potasium, garam, dan gula yang dapat mengembalikan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jika dehidrasi yang Anda alami termasuk kategori yang berat, Anda perlu datang ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dehidrasi biasanya dapat ditangani secara mandiri dan tidak memerlukan tindakan medis. Nah, kapan waktunya jika kita harus ke dokter? Ketika kita mengalami dehidrasi yang disertai dengan gejala-gejala seperti muntah, diare lebih dari 24 jam, terus-menerus, tinja atau kotoran berdarah, atau berwarna hitam pekat, kalian haruslah segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dilakukan tindakan selanjutnya. Apabila dehidrasi yang terjadi pada bayi dan anak-anak, itu merupakan kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani. Apabila dehidrasi terjadi pada bayi dan anak-anak, adalah kondisi yang gawat darurat yang harus segera ditangani. Oleh sebab itu, kalian perlu waspada terhadap tanda-tanda dehidrasi pada bayi ataupun anak-anak. Apa tandanya? Seperti mata cekung, mengantuk, napas lebih cepat, air mata tidak keluar saat menangis, mata terlihat cekung, mata lebih ke dalam, ubun-ubun nampak cekung, dan mulut kering, urin berwarna gelap, atau popok tetap kering selama 12 jam. Kaki dan tangan teraba dingin, maka segeralah ke dokter untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Saksikan terus video-video saya selanjutnya tentang informasi kesehatan lainnya. Dan seperti biasa, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, serta share kepada teman-teman serta keluarga. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.